Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Surya Farm Rembang. Untuk yang kesekian kali teman-teman, kita kembali berkunjung di kandangnya Pak Solikin, KK Farm, Pak ya? Iya, KK Farm. Oke, kali ini kita akan dapat ilmu apa ini, Pak? Yang pertama ini yang sangat penting, yaitu vaksin. Vaksin kemarin itu saya sudah melakukan vaksin tipe ND yang terkhusus untuk ketahanan tubuh atau imunitas. Yang sekarang ini khusus untuk menghadapi cuaca ekstrim pancaroba. Dari peralihan musim itu saya biasanya selain pakai tipe ND juga pakai tipe RD atau CRD. Berarti ada dua, Pak ya? Iya, vaksin itu ada dua. Kalau ND untuk imunitas ketahanan tubuh, kalau untuk RD tipe RD apapun mereknya itu, CRD atau apapun itu, yang jelas ini untuk saluran pernafasan. Untuk apa? Untuk mencegah terjadinya senot, korisa, ya, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan saluran pernafasan, pilek dan lain sebagainya. Ya, itu Mas. Jadi ini saya akan mulai bagaimana cara vaksin yang benar, karena vaksin sebenarnya ada dua. Vaksin itu ada yang model tetes, itu biasanya diperuntukkan untuk yang masih kecil ya. Biasa kalau kebanyakan orang Indonesia pakai yang Lasota. Nah, itu jadi biasanya kalau ayam, Pak ya? Ayam dan entok sama. Sama ya? Iya, karena sama-sama jenis unggas. Itu sama. Jadi seperti tablet dilarutkan dengan pelarut. Nah, itu namanya alkohol. Kalau nggak salah alkohol, betul, itu bahannya dari alkohol. Nah, itu nanti diteteskan. Nah, diteteskan itu sendiri ada yang lewat mata, ada yang lewat paruh. Bagi saya sendiri, saya secara pribadi, untuk tingkat keampuhan itu lebih manjur yang lewat paruh karena langsung tercerna. Iya. Nah, ini yang jenis injek atau suntik ini yang paling hebat. Kenapa dibanding tetes kok lebih hebat? Pertama, karena apa? Tetes itu lewat mata malah lebih panjang, ibarat rute jalan masih panjang sekali. Tapi kalau lewat paruh, lewat pencernaan. Sedangkan kalau injek dia langsung ke aliran darah. Nah, ya ibarat jalan seperti jalan tol cepat. Nah, kalau iya langsung to the point, dibandingkan dengan tetes yang lewat saluran pencernaan dulu. Nah, baru Nanti lewat dicerna, baru disebar. iya, Nah, betul. Langsung ibarat jalan pintas alternatif. Iya. Oke, siap. Jadi masing-masing takaran atau dosis vaksin itu bervariasi tergantung umur. Ya, sekali lagi tergantung, tidak sama. Jadi ini untuk takarannya saya pakai CC. Pakainya CC, jarum suntik sekecil ini. Ini untuk biasa digunakan untuk unggas. Untuk seperti rumansia, seperti kambing, sapi itu ukurannya beda lagi. Tapi untuk unggas biasanya sekecil ini. Lebih kecil, Pak ya? Iya. Nah, caranya ini hampir semua merek vaksin itu ditutupnya itu terbuat dari ban. Karena apa? Untuk apa? Untuk mencegah kebocoran. Karena iya, sekali ini bocor bahaya, Mas. Nah, jadi ini bahaya. Ini pun jenengan bisa survei ke peternak-peternak lain. Kalau habis segera dibuang, bahkan dikubur. Itu efeknya karena berbahaya. Karena apa? Ini ada virusnya. Virus apa? Virus untuk melawan virus. Nah, ya. Iya. Kayak kita disuntik itu. Iya, betul, itu virus melawan virus. Ini virusnya tertanam di sini, nanti disuntikkan ke entok kita atau unggas kita. Nah, jadi itu. Dan sekali lagi bagi teman-teman, jangan sekali-kali vaksin di saat hewan peliharaan jenengan atau entok jenengan dalam kondisi sakit. Nanti akan lebih parah. Logikanya seperti ini. Kalau kita lihat saja, yang marak sekarang ini, Mas, kan ada vaksin COVID. Nah, itu saat ada orang hipertensi atau gejala penyakit yang lumayan lah ibaratnya, tidak akan diperkenankan
untuk vaksin. Makanya ditanya-tanya dulu sama dokternya. Biasanya kan seperti itu. Ada wawancara dulu iya, sebenarnya kurang lebih seperti itu. Apa gitu kan. Iya, sama. Jadi entok pun harus dipastikan benar-benar sehat. Nah, karena pada dasarnya vaksin itu bukan untuk mengobati, tapi untuk mencegah. Sekali lagi, mencegah. Dan ini yang lebih penting bagi teman-teman peternak, mencegah lebih baik dari mengobati. Ya, oke. Kita mengobatinya nggak tertolong, peso yang berjalan. nah, itu beda cerita. Nah, ya. Oke. Jadi caranya biasa seperti biasa. Ini sangat mudah. Takarannya, kita Pak? Ini untuk yang dewasa takarannya 1 cc. 1 cc. Ya? Iya. Untuk yang usia 2 minggu sampai 1 bulan itu kita ambil 1/4 cc. Jadi seperempatnya. Berarti 1 cc untuk yang dewasa 1/4 cc atau 0,25 untuk yang usia 2 minggu sampai 1 bulan. Dan jangan sekali-kali menyuntikkan atau menginjek meri di bawah 2 minggu, bahaya ya. Mending kematian. Nah, kematian. Ya itu. Nah, kalau vaksin ini Pak, pemberiannya berapa bulan sekali? Oh ya, vaksin itu ada periodenya Mas. Jadi 3 bulan sekali kita lakukan vaksin. Insya Allah kalau itu sering kita lakukan, insya Allah akan aman. Nah itu selain itu ada tambahannya, sebulan sekali lakukan penyemprotan disinfektan. Disinfektan kandang Pak? Ya, tuh wajib. Ini kemarin baru saja tak semprot. Ya alhamdulillah entoknya juga sehat dan bisa jenengan lihat sendiri hasilnya. Oke, kita mulai ya. Mulai saja. Ditancapkan. Jadi caranya seperti ini teman-teman. Kita jungkir. Dibalik. Ya. Terus kita sedot. Nah, kita sedot seperti ini. Disedot sampai penuh. Sampai ukuran yang diinginkan. Ya. Iya. Tergantung, sekali lagi tergantung usia. Ini maaf Mas. Bener-bener rapet Pak ya? Iya. Mereknya. Iya, memang. Semuanya ada hampir merek semua. Ini maaf saya tidak berani mencantumkan merek ya Mas ya. Nanti bisa tanya sendiri lewat deskripsi, jenengan kasihkan nomor WA. Nanti kalau mau tanya-tanya tentang mereknya atau apa, bisa langsung kontak. Iya, saya takut, bukannya takut kepada saya sendiri, termasuk jenengan kan. saya khawatir. Ya, jadi promosi. Ya, iya, dikira nanti seperti itu ya. Sudah. Nah, ini letak untuk vaksin Mas. Ini tak ambil. Mana yang disuntikkan itu? Kok golek sing elek? Wis gak apa-apa, wis tuwekan iki. Jadi berbagai macam cara menyuntik entok ya. Kebanyakan pada umumnya itu vaksin terletak di sini. Kalau jenengan lihat unggas-unggas peternakan besar di luar negeri maupun dalam negeri, biasanya sekitar leher. Leher ya? Itu disuntik. Ada sebenarnya ada alat suntiknya lebih canggih, itu sekitar harga 300-an ada. Yo, yang namanya injek itu Pak ya? Iya, itu. Kawan-kawan insya Allah saya beli. Nah, ya, jadi itu. Iya, lebih cepat, efektif. Tapi kalau bagi saya, ini sudah saya buktikan bahwa tingkat keampuhan itu terletak pada nih letak strategis Mas, dada sebelah kanan. Kalau saya loh ya, ini pribadi, saya tidak menjudge atau menghakimi saya benar, bukan. Karena tiap peternak punya cara masing-masing. Iya, ada yang lewat nih sempol, jenis sempol ada, leher ada, di dada juga ada. Tapi bagi saya dada sebelah kanan itu yang paling bagus. Saya iya, saya adopsi dari ayam Mas. Ayam itu saya nggak pernah bagian lain, tetap dada sebelah kanan. Dada sebelah kanan. Ini bisa dilihat. Waduh. Ngerti nek arep disuntik. Oh iya. Wis kaya bayu wae lele. Bentar ya. Oke, kalem ya.
Ayo kalem. Ini terlihat jelek karena posisi mau bodol, Mas. Bodol, mau ganti. Iya, padahal ini grade A. Kita saksikan ya. Hati-hati, kunci vaksin itu di antara kulit dan tulang. Jadi jangan sampai kena tulang. Bahaya kalau kena tulang. Makanya gitu, Pak, ya? iya, ini tidak disarankan untuk pemula, sebaiknya perlu dampingan. Perlu dampingan orang-orang yang terbiasa vaksin. Karena kalau pengen aman ya pakai itu, pakai tetes. Oh, tetes. Ya, karena kalau injek itu bukan sembarang orang, Mas. Itu juga perlu keahlian. Iya, jadi kalau tidak profesional, saya sarankan jangan, belajar dulu lah. Oke. Kita raba dulu sekiranya nanti tepat kena daging. Nah, seperti ini. Jangan sampai, sekali lagi jangan sampai kena tulang. Nah, jangan sampai kena tulang. Us. Nah, dah. Nah, jadi itu caranya vaksin. Ini ada tambahan lagi, Mas. Jadi vaksin itu setelah digunakan, ya, setelah digunakan, kalaupun tersisa, simpan rapat-rapat, jangan sampai satu kena sinar matahari. Kalau sampai terkena sinar matahari bahaya bagi teman-teman. Sekali lagi jangan sampai kena sinar matahari. Simpan dalam keadaan yang tidak terkena sinar matahari langsung. Dan adem istilahnya, Pak, Iya, ya? iya, seperti itu. Soalnya Dan nanti terbuka. takutnya virusnya berubah. Ini kan virus baik istilahnya. Iya. Nanti Ini berubah jadi jahat malah. iya, ini virus mutualisme biasa seperti itu. Ya. Jadi gimana? Dipotong dulu apa semuanya? Nah. Ini sampelnya saja ya. Nanti yang lain. Saja. Iya, Pokoknya oke. Tadi kalau kita ada 3 tempat, Pak, ya? Ada. Sebenarnya. Apa Ini. tadi? 1 di leher, Di leher, leher, di dada, dada, terus di paha. paha. Nah, ini paha Tapi ya. kalau di kandang keika pakainya yang di bagian Dada sebelah kanan. Khususnya dada sebelah kanan, Mas. sebelah kanan. Ya. Itu. Tapi untuk peternak-peternak besar mungkin ya dengan pertimbangan Efektivitas. praktis dan mungkin karena waktu dan jumlah populasi ya paling cepat kan pakai leher, Mas. Iya, Tak. Nah, seperti itu. Tapi bagi peternak yang rumahan seperti saya sarankan lewat dada saja. Dada, ya. Karena apa? Dada itu letak daging yang paling banyak. Oh, iya. Nah, itu saya obsesinya di situ atau orientinya di situ. Jadi saat menginjek atau menyuntikkan itu lebih mudah dibanding bagian-bagian yang lain seperti leher. Leher ini banyak sarafnya loh, Mas, ini. Nah, ini saraf banyak sekali. Monggo kita lanjut. Kita akan apa tadi, Pak? Ke belakang. Oke. Ya. Oke. Ini ke belakang. Ini jadi sekali lagi nih kebanyakan mentok yang betina itu sedang mengeram. Jenengan lihat sendiri Iya, Pak. betapa cepatnya berkembang biak. Baru saja kemarin jenengan kesini posisi kecil-kecil. Kecil-kecil. Nah, sekarang sudah mengeram. Nah. Yo. Yes, alhamdulillah. Rezeki nggak kemana. Nggih, rezeki. Nah, ini contoh. Ini contoh-contoh. Ini jumbo, Mas. Ini bondol kaji tapi sudah kusam-kusam karena sudah saatnya ganti bulu. Ini yang ibarat muda, pejantan muda. Sama ini juga. Ini juga masih muda, Pak. Ini sih muda, masih muda. Dibandingkan keduanya ini paling muda. Nah, ini jenis bondol kaji. Batik bondol kaji ini batik bondol kaji blue silver. Nah, Bondol kaji blue silver. ya ini. Nah, kita lihat. Nah, kalau ini jenengan sudah tahu. Oh iya. Nah, ini termasuk jenis jumbo. Si kiwi. Trah monster yang kalau yang ini namanya spesial si kiwi karena dulu itu bentuknya mirip kiwi saat kecil. Ini usia 2,5 bulan. Si kiwi. Nah, ini 2,5 bulan. Kemarin kita video terus mandi di kolam sini, teman-teman. Ya, itu Airnya, kecil. tempat mandinya. Oh, tak nyalakan dulu iki.
Wah. Nah, terus ini Mas, kemarin itu saya sempat beli itu dengan berbagai macam tujuan. Tujuan pertama itu saya tidak lepas dari ilmu. Ini saya beli, tujuan utama sebagai pembanding. Ini adalah Mindi milenial dari Pak Toha Magetan, sang pencipta milenial. Oh, milenial Pak Toha itu yang sama punya, oh milenial sama punya Mas Bagas itu ya? Sama, cuman ini lebih new. Oh, lebih new lagi. Jadi kebanyakan milenial, kalau yang ini new milenial, jadinya nanti seperti apa? Jadi, karena Penasaran kita. Iya, Pak Toha itu pencipta terah milenial, namanya loh Mas. Tapi yang namanya entok ya, yang mirip-mirip kan juga banyak. Cuman pencipta nama milenial sendiri itu Pak Toha Magetan. Nah ini saya beli. Kemarin sempat ditawari yang beli milenial apa new milenial Pak. Saya yang new Pak, sekalian yang new, yang kastanya paling atas lah ibaratnya. Nanti akan saya bandingkan dengan hasil eksperimen saya. Nanti kalau sudah mirip, hasil kandang sendiri. Iya, hasil kandang sendiri. Ini sebagai bahan pembanding. Saya lagi tujuan utama sebagai bahan pembanding. Berapa ekor Pak? 4 ekor. 4 ekor. Harganya ya lumayan. Ya. Dulu saat usia 2 minggu ya 4 ikat lah. 2 minggu 4 ekor 4 ikat. 4 ikat. Ya. Ya pedes. Ya, pedes Mbak Perih. Nah, ini untuk yang meri-meri, hasil eksperimen saya itu ada di sini, Mas. Oh, ini yang kemarin di box sini, Pak ya? Iya, monggo anjenan tak ajak. Busukan. Busuk-busukan ini. Busukan kayak anggota DPR ini. Ini sebagian ada yang di bawah. Oh iya iya. Kurang lebih ada 50-an. Nah, ini. Nah, ini ada satu Mas, ini monster satu ini. Nah, ini monster satu ini. Nah, ini monster satu. Nyasar nih kene. Iya, kemarin ini sisa, ada yang dibeli kan, sisa satu, memang sengaja. Dan usia yang sama dengan ini. Oh, Jadi kan, sama dengan ini. iya. Ini kan ada rambunnya. Kalau rambun kan cenderung pertumbuhan. Iya, bondol kaji, ya bondol kaji. Nah, ini yang saya kira misi yang kemungkinan malah berhasil. Nah, ini contoh calon-calon milenial. Nah. Ya agak bercorak. Ya, bercorak. Ini yang hitam Mas, jangan dikira ini nanti biasa, nanti akan memutih. Oh, ini, itu iya, iya. Jadi masing-masing perkembangan itu ada yang langsung memutih, ada yang menghitam dulu. Jangan salah ya. Siap. Nah, ini nanti apabila terjual, ya saya pastikan akan mengulangi yang ini lagi karena ini contoh yang sukses. Ini contoh yang sukses. Jadi masing-masing punya harga yang berbeda. Semuanya ini kalau suatu saat ada yang menghubungi bagi teman-teman yang berminat, nah ini nanti tak kasih daftar harga. Daftar harga yang pertama ini yang ada yang sudah jadi milenial Mas. Saya belum berani mengatakan new milenial karena saya sendiri new milenial adalah masih milik Pak Toha itu yang tadi ya. Makanya kita beli di engineer beli untuk pembanding. Iya, bahan pembanding memang saya seperti itu. Jadi kunci peternak jangan pernah berhenti belajar. Sekiranya ada materi yang lebih mewah, yang lebih bagus, pelajari. Kok bisa seperti ini bagaimana? Caranya jangan cuma dipikir saja, tapi dieksekusi. Nah, iya. Oke. Ada berapa ekor, Pak? Ada sekitar 50-an. Ini prediksi, tapi sekilas sudah terlihat, Mas. Ada yang keluar milenial. Yang pertama ada yang keluar milenial. Kalau harga milenial nanti bisa langsung menghubungi saya kalau ada yang berminat. Nah, karena milenial itu relatif Mas, tiap-tiap kandang beda biasanya. Nanti kalau saya sebutkan nanti dikira nanti menghancurkan harga. Apalagi dengan harga yang booming seperti ini. Ya, milenial. Pokoknya tiap harga itu beda lokasi, beda peternak itu harga juga beda. Iya, gitu, terserah. Jadi pembeli itu bebas memilih. Ya, terus yang kedua ada yang bondol kaji blue silver kayak tadi. Itu tadi. Iya. Ada yang termasuk jenis itu grade A Mas, jadi ujung paruh hitam, kaki hitam. Itu kalau usia segini, ini sekitar usia 35 harian ini.
Ini 35 hari, Pak? Iya, 35 hari ya kurang lebih seperti itu. Yang jelas sebulan lebih dikit lah. Ya campur-campur. Ini ada yang 2 minggu, beberapa ekor. 3 minggu, ada beberapa ekor. Kan nggak sama saat menetas. Itu saya pasang harga 175. 75. Iya. Nanti untuk yang bondol kaji silver itu saya pasang tarif biasa 150-an. 50-an. Ya 145 sampai 150. Untuk nanti bondol kaji kelawu saya biasa jual 100.000. 100.000. Ya. Kelawu itu yang kayak warnanya kayak yang di sana di depan. Oh, yang di depan. Iya. Itu kelawu. Nah, untuk yang ini minimal gagal jadi rambon. Minimal gagal jadi rambon. Gagalnya itu badinya rambon itu. Iya, kalau rambon murah, sangat murah. Tapi karena ini berhubung adat jenengan lihat sendiri terah bondol kaji paling murah ya tetap usia segini 75 paling murah. Paling murah. Nah, ya, gitu. Jadi nanti bisa dibandingkan dengan peternak lain. Ya, bebas memilih lah. Yang penting sama-sama enaknya. Jadi itu. Terus ada lagi, Mas. Yang apa, Pak? Jenis yang akhir-akhir ini booming, namanya salju. Salju itu kemarin sempat muncul sekedap, apa sebentar lah, muncul ke permukaan sebentar, tapi langsung ditindas sama milenial. Nah ini salju, ini Kembali muncul lagi. Saya punya. Ini saya tidak beli bukan rekayasa. Ini hasil saya sendiri. Nggak tahu kenapa ada satu yang keluar itu salju. Coba kita cari. Usianya pun lebih tua. Sudah tua. Lebih tua dari ini. Oh, dia kakaknya. Iya, kakaknya. Dan apa itu? Saudaranya sudah dibeli. Jadi saya sisakan yang aneh dan itu keluar salju. Biasanya itu, Mas, awore karo koncone sing lokal, sing superan. Kita sambil cari ya. Sobo iki. Ya. Mari, Mas. Sambil cari sambil memperkenalkan. Itu jali. Oh, berarti sing mau, Mas, sing iku. Ning isor bok iki mau. Oh, yang di bawah bok tadi ya? Iya. Nah, ini sekilas seperti lokal ya, Mas. Seperti lokal. Sekilas seperti lokal, tapi kalau jenengan amati dengan seksama, ini tidak lokal. Mulai dari atas. Oh iya, kepalanya. Terus ini. Sudah nyaju ya? Iya. Nah, ini betina. Ini betina? Iya. Ini salju. Yang lagi booming ini. Ini karena usianya masih muda juga. Iya, masih muda. Terlihat, tapi besok sudah. Nah, ini dari sini terlihat ini. Ini Pak ya? Iya. Ini salju. Sekilas seperti lokal biasa. Kalau dari jauh. Iya. Itu yang dalam waktu ini digandrungi banyak orang ini. Salju. Nah. Yang lagi ngetren. Iya, yang lagi ngetren. Milenial sama salju. Ini juga saudaranya Pak ya? Yang ini. Enggak, ini superan, Mas. Oh, Gue belian iki. Ini gue belian. Nah, ini yang tak ceritakan tadi. Oh, ini. Ayam. Ayam. Jadi selain main entok saya juga main ayam. Ini ayam harganya tidak saya sebutkan nominalnya. Yang jelas harga seharga sapi dewasa. Sapi dewasa. Iya, tapi bukan punya saya. Ini saya disuruh mengobati. Karena saya spesialis pengobatan. Iya, terapi lah. Nah, itu kemarin baru operasi itu. Mungkin Mas Turmoji ada pertanyaan yang berkaitan dengan ini. Wah, ini. Ya, aku bingung ya Pak, nabi takon Pak. Kayak wis dijelaske kabeh ya. Itu. Yang susah itu. Iya. Kecuali orangnya pendiam. Nah, nek kaya aku wonge kaya gembreng ya wis tau nekke kabeh. Karena kunci sukses itu, Mas, kita bangun relasi.
kalau kita sudah punya modal ibaratnya cerewet lah, grabyak karo wong, nah jadi suka bicara tapi bicara yang hal positif loh Mas, itu akan jadi nilai plus tersendiri dalam menjalankan apapun. Ini contoh sukses juga Mas ini. Nah, ini sudah terlihat. Oh ini. Nah ini Pak, dari tadi saya itu tidak lihat indukan ya Pak. Nah, indukan yang mengeramnya di mana saja Pak? Oh mengeram. Tuh Mas. Itu ada dua. Terus mari kita saksikan yang itu satu. Itu satu. Nah ini jenengan syukur memberi pertanyaan seperti itu, bagus pertanyaannya. Biar sekalian nanti saya jelaskan. Nah, kemarin sudah saya singgung ya. Oh iya, saya singgung ya. Jadi tingkat kesuksesan dalam pengeraman itu yang pertama tingkat kenyamanan. Nyaman dulu. Ya, nyaman dulu kemarin sudah saya jelaskan. Terus jangan bingung teman-teman apabila satu petarangan digunakan lebih dari 1 ekor. Ini saya kasih contoh. Ini digunakan 3 ekor. 3 ekor Pak? 3 ekor. Ini digunakan 3 ekor. Teman-teman, ya. 1, 2, 3. Dan saya pastikan pasti berhasil. Karena apa? Nyaman dia. Perbedaan dengan ayam, kalau ayam itu biasanya yang tukaran Mas, naik petarangan. Tapi kalau entok seperti ini, rukunnya karuan. Nah, jadi manusia itu tirulah entok. Seperti ini. Jangan dipecah. Elah ngono kae. Nggih, kalaupun ada kesalahan diingatkan. Itu kalau teman loh. Nah, ya. Terus ini ini ngerem kene melu-melunya apa yo. Nah, biasanya gantian Mas. Jadi uniknya entok di situ. Gantian, dia Pak tidak fanatik sama miliknya sendiri. Saat miliknya dirami yang lain, dia ngerami yang punyanya temannya. Ya, jadi seperti itu. Oh iya, ini entok saya malah ijolan karena ayam ya Pak. Malah ngeklek. Tetap jadi. Iya. Tetap jadi Mas. Jadi, ya, Pak? Iya. Tetap jadi. Nah, ini beberapa. Nah, ini Terus? Kemarin kan sudah anaknya itu kan berarti selang berapa minggu Pak itu Pak? Kok ya 10 hari sudah bertelur lagi. 10 hari sebelum lagi. 9 sampai 10 hari sudah bertelur. Ya, ransum makanan ya kemarin seperti saya jelaskan, apa perlu saya ulang lagi? Tapi ada kalau kemarin ada ampas sedikit ampas untuk pengiritan baratnya. Tapi yang paling vital itu kita pakai jagung. Yang katul jelas karena itu makanan pokok. Yang kedua, jangan tinggalkan produk pabrik walaupun sedikit. Dah. Pur. Iya. Pur. Dah itu saja, yang mau fermentasi mau apa. Tapi kalau enggak disuplai dengan bahan pabrik, maksudnya produk pabrik. Karena bahan pabrik ya, sekali lagi saya ulangi, bahan pabrik atau produk pabrik itu alatnya canggih-canggih. Kalau kita mau buat pakan ya manual sama yang sudah riset kan, nah, uji klinis kan, sudah diuji lab ibaratnya kan seperti itu. Ya, saya sekali lagi tidak melarang orang untuk eksperimen pakan itu. Ya, eksperimen pakan mau fermentasi apapun, saya tidak melarang. Cuma saya menganjurkan jangan tinggalkan produk pabrik walaupun sedikit. Nah ini karena setiap peternak itu punya triknya masing-masing. Iya, gitu kan? Ya beda, kandang beda. Beda itu wajar kok Mas. Jadi Indonesia yang beda. Iya, Islam pun mengajarkan seperti itu. Boleh beda, tapi yang nggak boleh itu pecah. Nah itu. Oke teman-teman, itu tadi endoknya 10 hari menetas sudah bertelur lagi. Iya. Ada yang 9, ada yang 8 ada. Saya minggu lah Pak malah. Pokoknya yang jelas tidak ada 2 minggu. Nggak ada 2 minggu sudah bertelur lagi. Kalau ini Pak, tadi saya kan punya indukan tuh. Iya. Wah, indukan saya tuh nggak nelur, padahal kawin Pak. Nah, gini. Jenengan punya beberapa indukan, istilah saya umpamakan 10 indukan ya. 10 indukan dengan pejantan berapa jenengan? 2. Pejantan 2. Kok dari 10 itu tidak ada yang bertelur sama sekali? Jenengan curiganya jangan ke induknya. Curiganya ke pejantannya. Loh, berarti dia pejantan. Loh, soalnya kabeh burungan nih ibaratnya bersama-sama nggak mau nelur semua. Itu kan yang tadi tanda tanya pejantan. Kecuali kalau dari 10 ekor itu yang belum nelur 1 atau 2 itu yang patut dicurigai yang betina. Oh, gitu. Jadi jenengan bisa tarik benang merah ya, kesimpulannya seperti itu. Ya. Jadi
kita itu beternak bukan cuma asal-asalan, tapi diilmuni Mas, diilmoni, dipelajari sifat dan karakternya serta lain-lain yang berhubungan dengan entok. Itu saja penutupan dari saya. Ora ternak, ora penak.